Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali saya bisa bertemu kembali di materi Triparti minggu yang ketiga bulan November 2022 dengan judul Hidup Bersama Penolong. Ya, pasti kita sudah tidak asing dengan roh penolong itu. Kita akan baca bersama-sama di ayat pokok kita hari ini di Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dengan ayat rujukannya di Yohanes 14 ayat 15 sampai 31. Ya, kenyataan ditinggalkan terutama oleh orang yang penting atau orang yang begitu kita cintai mampu mematahkan semangat hidup seseorang. Kita merasa kehilangan ketika mereka dipanggil, karena biasanya mereka yang mengasihi kita, memberikan dorongan dan bimbingan kepada orang itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu adalah hal yang paling tidak nyaman untuk murid-murid Tuhan ketika Tuhan dipanggil untuk kembali ke rumah Bapa. Murid-murid Tuhan, mereka merasa kehilangan karena orang yang begitu mensupport mereka, mendampingi mereka di dalam pelayanan harus meninggalkan mereka. Sehingga Tuhan Yesus memberikan roh penolong yang menghibur dan menolong mereka. Kabar baiknya, roh penolong itu tidak hanya dianugerahkan kepada murid-murid Yesus, tapi untuk kita semua anak-anak Allah. Mengapa kita harus hidup bersama roh penolong? Yaitu di bagian yang pertama adalah karena roh penolong adalah Tuhan yang menyertai kita. Di dalam Yohanes 14 ayat 16 dikatakan bahwa aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya, roh penolong atau Roh Kudus yang biasa kita kenal, dia adalah Tuhan yang menyertai kita. Dia diberikan sebagai bentuk kasih Tuhan kepada kita, orang-orang pilihan Tuhan-Nya. Dan dia yang akan menyertai dan menolong kita untuk berjalan sesuai dengan maunya Tuhan. Dengan pertolongan Roh Kudus, dia yang menyertai kita, dia yang akan memampukan kita untuk berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, berjalan sesuai dengan maunya Tuhan, dimampukan, dikuatkan, dan disertai supaya kita berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, mengapa harus hidup bersama roh penolong? Yaitu karena roh penolong diam di dalam kita. Di dalam Yohanes 14 ayat 17 dikatakan, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya, roh penolong atau Roh Kudus, dia yang tinggal di dalam kita. Dengan menerima Tuhan sama dengan kita menerima roh penolong itu, menerima Roh Kudus untuk diam dan tinggal di dalam kehidupan kita. Bukan hanya menerima, kita juga harus mengenal siapa roh penolong kita, siapa yang mampukan kita untuk kita berjalan sesuai dengan pertolongan Tuhan, siapa yang menolong kita untuk berjalan dalam kehendak-Nya Tuhan. Dia yang tinggal dalam hati kita. Di hati saya, Bapak Ibu Saudara, dia adalah Roh Kudus yang dianugerahkan Tuhan sebagai penolong yang hidup di dalam setiap kehidupan kita, yang menolong kita, memampukan kita untuk berjalan dengan Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, kita harus bersama-sama hidup bersama roh penolong, karena yang pertama adalah roh Tuhan yang menyertai kita dan dia yang tinggal di dalam kehidupan kita. Kita akan baca sekali lagi di Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu.
Bapak Ibu Saudara, mari kita sharing bersama-sama di kesempatan kali ini, yaitu yang pertama, bagaimana pengalaman saudara bersama Roh Penolong, yaitu Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Mari sharingkan dalam triparti saudara. Yang kedua, bagaimana saudara membangun fellowship dengan Roh Penolong itu. Mari sharingkan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya Roh Penolong, Roh Kudus yang Tuhan anugerahkan bagi kita, Dia yang akan memimpin kita, menyertai kita, dan tinggal di dalam kehidupan kita, memampukan kita untuk berjalan dalam kehendak Tuhan. Setelah itu Bapak Ibu Saudara, mari terus bangun hidup kita di dalam sehari-hari. Mari kita hidup bersama Roh Penolong yang Tuhan telah anugerahkan bagi kita. Setelah itu jangan lupa Bapak Ibu Saudara berdoa. Yang pertama, mari doakan gereja Tuhan dan seluruh jemaat Ebenezer dan Sion Sisi. Yang kedua, mari doakan gembala jemaat Bapak Ibu Pendeta Paulus Kuto Baskoro beserta seluruh staf penggembalaan beserta keluarga mereka, dan pemerintahan bangsa Indonesia dan Kota Semarang. Selanjutnya kegerakan Komsel Triparti EHSISI dan Sion Sisi. Yang terakhir, mari doakan Natal bersama EHSISI dan Sion Sisi hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 jam 9 pagi di Gedung Semeru BP2 KLK Elang Raya. Kita percaya biarlah melalui Natal bersama ini nama Tuhan semakin dipermuliakan, banyak jiwa-jiwa yang haus yang datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, setelah itu mari doakan doa berkat bagi keluarga yang ditempati untuk Komsel di dalam Bilangan 6 ayat 24 sampai 27. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara saat ini, apapun yang Bapak Ibu Saudara lakukan, saya percaya Roh Kudus, Roh Penolong yang hidup bersama-sama kita, yang tinggal di dalam kehidupan kita, yang menyertai kita, yang memampukan kita untuk berjalan dalam kehendak Tuhan. Selamat triparti, Tuhan Yesus memberkati.